wong yang punya penyakit bodoh itu ada 4 macam. Maradul jahl. Bodoh itu kan penyakit. Nah, wong yang punya penyakit bodoh itu ada 4 macam kata Imam Ghazali. Dari 4 macam itu hanya siko yang mau menerima diobati, 3-nya tidak galak menerima diobati. Nah, kita jangan sampai menjadi yang 3. Ada 4 penyakit bodoh tuh kata Imam Ghazali. Orang yang bodoh adalah orang yang sakit. Dari 4 itu hanya 1 orang yang mau diobati, 3 orang tidak mau diobati. Siapa 3 orang yang tidak mau diobati padahal dia punya penyakit bodoh? Pertama, wong yang belajar atau bertanya yang menyebabkan dia bertanya kepada guru tersebut karena hasud dan benci sama guru itu. Kan bertanya itu kan karena tidak tahu. Tidak tahu itu adalah penyakit. Wong yang tidak tahu itu ada yang sikot mau bisa diobati, 3 tidak bisa diobati. Yang tidak bisa diobati dari 3 itu pertama bertanyanya karena hasud kepada guru atau wong yang ditanya. Bertanyanya karena benci kepada orang yang ditanya. Fakullama tujibu, kalau kita tahu ini wong yang bertanya hasud sama aku, benci sama aku, kalaupun kita menjawab dengan jawaban yang terbaik, dengan jawaban yang jelas, tidak akan membuat dia sadar. Yang ada buat dia semakin benci sama kita. Yang ada buat kita semakin benci sama kita, tegak duduk benci sama kita, semakin hasud dengan kita. Sehingga cara yang terbaik gimana? Tidak usah dijawab pertanyaan dia. Kenapa? Kita tahu wong ini tidak galak diobati. Dia tuh ngomong ecek-ecek nak diobati, bertanya. Padahal tujuannya bukan untuk belajar. Tujuannya ngetes. Aku ini benci sama Ustaz ini, nak ngetes lah pintar apa tidak. Kamu jawab, tidak bakal buat dia sadar. Sehingga guru itu harus cerdas. Guru itu harus cerdas. Jadi kalau antum melihat seorang ulama ditanya kenapa tidak dijawab oleh dia, karena mungkin dia tahu ini tujuan wong tanya ini ngapa. Karena benci sama dia, karena hasud sama dia. Kemudian kata Imam Ghazali, ada ungkapan bagus dari Imam Ghazali. Setiap permusuhan itu pacak dihilangkan, pacak selesai dari permusuhan, kecuali permusuhan yang timbul karena hasud. Pun kalau sudah hasud, tidak bakal pacak diobati. Kenapa? Karena hasud itu akan selalu membakar api untuk menghancurkan orang yang dia hasuti tadi. Dan orang yang seperti itu layak untuk kita jauhkan. Karena Allah sendiri ngomong aman tawalla an dzikrina, berpalinglah dari orang yang tidak menyibukkan dengan ingat kami. Walam yurid illal hayatad dunya, dan tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia. Itu masuk orang yang hasud tadi. Yang kedua, antakuna illatuhu minal hamagah, yang dia punya penyakit bodoh, sumber utamanya karena hamagoh. Hamagoh di sini teka, ahmak, ahmak teka. Wong yang seperti ini juga tidak bisa diobati, tidak bisa diobati. Sampai Imam Ghazali mengutip ungkapan Nabi Isa, inni ma'ajaztu an ihya'il mauta, aku ini tidak lemah kalau disuruh untuk menghidupkan yang mati. Wagat ajaztu, tapi aku ini bisa dikatakan tidak mampu atau lemah an mu'alajatil ahmak, daripada ngobati wong yang ahmak, yang teka. Siapa ahmak itu? Wong yang sibuk belajar ilmu dalam waktu yang sedikit. Ini ahmak menurut Imam Ghazali. Kalau bahasa kita teka. Siapa dia? Wong yang baru belajar ilmu sedikit, baru setahun belajar, baru 6 bulan belajar, atau 2 tahun belajar, atau baru belajar sesuatu daripada ilmu akal, ilmu syariat, kemudian dia menyodorkan satu pertanyaan karena keahmakan dia kepada wong alim yang besar yang sudah banyak ngabiskan waktunya belajar ilmu agama, dan dia ngira apa yang dia pertanyakan ini karena ketidaktahuan dia, ini juga menjadi permasalahan atau ketidaktahuan bagi wong yang
alim. Contohnya kita yang baru duduk di majelis 1 tahun, punya permasalahan hukum, kita nanya sama ustadz yang sudah belajar 20 tahun. Atau sama wong yang belajarnya 20 tahun, kita ngira, ay sama ini permasalahan aku, permasalahan ini juga. Kenapa? Sama-sama permasalahan ilmu. Ya beda, ini tidak baca diobati wong cak ini. Kenapa? Dia baru belajar setahun, nanya sama yang sudah belajar 20 tahun tentang satu permasalahan yang dia tidak paham. Dia pikir apa yang aku tidak paham ini juga akan tidak dipahami oleh wong tersebut. Kenapa? Karena sama-sama belajar ilmu. Tapi ini baru setahun, dia 20 tahun, ya beda. Nama ke wong yang seperti ini, kalau dinjuk nasihat tidak bakal baca. Kenapa? Karena bertanyanya, belajarnya bukan karena ingin diobati, tapi karena apa? Karena kepengen disamakan status dia dengan wong yang lain. Aku nih alim juga sekarang, punya ilmu juga, berarti aku sama cak ustad nih. Kenapa? Karena aku sudah belajar juga, aku sudah ngajar juga. Nah, hati-hati ya, jangan mentang-mentang kita sudah ngajar, kita nyamuk ke diri kita dengan guru-guru kita di atas. Ketika punya permasalahan, kita konsultasi sama mereka, kita ngerasa ini pasti bingung juga ustadz IKG. Itu tidak bakal bisa kita diobati. Kemudian yang ketiga, yaitu seseorang yang sifatnya dia butuh arahan, butuh bimbingan, tapi dia punya IQ-nya rendah. Setiap disampaikan tidak paham. Dan tujuan dia bertanya itu bukan karena hasud, bukan karena ingin menyamukkan derajat dia dengan wong lain, tapi memang untuk belajar. Cuman karena kebodohan dia itu yang sudah leket nian, tidak baca mendapatkan pemahaman yang benar. Tidak perlu kita jawab. Jadi kalau jengok nih, mohon maaf. Bukan mengatui wong yang idiot, tidak bisa. Contoh kita tahu dia ini ada kekurangan, ada kekurangan, dan kita tahu dia ini bertanya memang untuk belajar. Tapi kalau kita jelaskan, dia tidak bakal paham karena dia ada kurang, tidak bakal ngerti. Maka tidak usah disibukkan dengan dijawab. Kenapa? Karena kata Nabi, kami ini para Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berbicara kepada orang tergantung akalnya. Ya, kalau akalnya kurang, ya maka buat apa kita jawab? Ya kita jawab seadanya, jangan jawab dengan gimana. Kenapa? Itu akan buang-buang waktu. Tiga orang ini kata Imam Ghazali tidak bakal bisa diobati. Siapa yang pacak diobati? Pertama, yang belajarnya memang ingin belajar, ingin memperbaiki diri. Kemudian tidak ada hasud, tidak ada benci, tidak ada cinta sama dunia, tidak ada cinta sama harta. Yang dicari adalah jalan yang lurus. Dan dia tidak ingin menyamakan permasalahan dia dengan yang lebih senior daripada dia. Memang dia ingin benar-benar bertanya. Ini yang bisa diobati. Nah, kalau ada wong yang seperti itu datang sama kita, maka boleh kita sibukkan waktu kita untuk menjawab. Bahkan wajib menjawab. Kenapa? Karena apa yang kita jawab akan benar memberikan manfaat kepada dia dan bisa mengobati dan memperbaiki dirinya.